Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Parang. Video kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang diberikan kepada saya. Apakah wasir luar itu bisa dipilah? Ya, apakah wasir luar bisa dipilah? Ya, sebelum saya menjelaskan, teman-teman yang akan bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Parang. Saya akan menjawab dan mengupload di channel YouTube Tanya Dokter Parang. Ya. Kembali kepada pertanyaan, apakah wasir luar bisa dipilah? Saya jelaskan begini. Pilapek itu adalah suatu alat menyuntik dan mengikat yang disertai dengan anoskop, ya, alat untuk meneropong yang lengkap untuk wasir dalam derajat 1, 2, dan 3. Dan secara teknis dia adalah kombinasi menyuntik dan mengikat. Menyuntiknya pakai apa? Sclerosing agent, ya, alat yang membuat wasirnya mengkerut. Yang saya pakai adalah Polidocanol 3%. Polidocanol 3% itu adalah anestesi lokal sebetulnya awalnya, atau obat bius lokal, tetapi dia ada efek sclerosingnya, efek mengkerutkan jaringan. Maka Polidocanol tidak dipakai sebagai obat anestesi lokal, tetapi sebagai obat untuk mengkerutkan jaringan, khususnya wasir dan juga varises di kaki, ya. Nah, sedangkan indikasi pila secara teknis adalah untuk wasir dalam, ya, bukan wasir luar. Wasir dalam derajat 1, 2, dan 3. Jelas, ya? Ini harus jelas dulu. Nah, setelah itu, sekarang apa itu wasir luar? Adalah wasir yang muncul di bawah dari linea pectinea atau linea dentata, atau secara awam ya ada benjolan di luar begitu, ya. Nah, benjolan di luar atau yang disebut faktor eksternal dari hemoroid ini adalah komponennya kulit. Kita tahu yang namanya kulit dicubit, diraba aja terasa, dicubit, disuntik, apalagi diikat, pasti nyeri, ya. Jelas, ya. Nah, apakah alat pila ini bisa dipakai untuk mengikat wasir luar? Bisa, ya. Biasanya juga saya kerjakan bila pasiennya tidak mau dieksisi operasi, ya. Tetapi syaratnya wasirnya harus agak gede, ya, agak besar. Kalau kecil tidak efektif, ya, tidak bisa mengikat alatnya. Tapi kalau cukup besar justru bisa. Nah, sebelum saya ikat, biasanya wasir luarnya itu saya suntik dengan obat bius, ya, lidocaine, ya, bukan polidocanol. Kalau polidocanol untuk wasir dalam karena dia efeknya adalah sklerotik. Tetapi ini hanya mencari efek anestesi atau pembiusan, maka saya pakai obat bius lokal. Saya suntik pangkalnya, kemudian saya sedot. Kadang saya harus memasukkan ke sedotan itu, ke alat pilanya itu dibantu dengan jari, ya, karena kalau cukup besar, ya. Kemudian kita sedot dengan tekanan semaksimal mungkin sampai semua tersedot masuk ke dalam alat ligasi, ya. Kemudian baru saya firing silikon rubbernya, atau saya lepaskan silikon rubbernya, dan akhirnya terikat. Kemudian dalam seminggu dia akan mengalami avaskular nekrosis dan lepas. Dan pangkal dari yang lepas dia akan sembuh sendiri. Memang ada pasien-pasien saya yang tidak mau, ya. Kalau cukup besar saya lakukan eksisi operasi, ya, tetapi pasien saya nggak mau, saya diikat saja. Ya, saya lakukan di poliklinik, ya, hanya di bius lokal, kemudian saya ikat terus kemudian pulang dengan berbagai penjelasan, ya. Yang pertama nyeri, kedua nanti waktu mengalami avaskular nekrosis atau mulai pembusukan, ya, katakanlah kasarnya seperti itu, dia akan sedikit bau. Kemudian nanti seminggu akan lepas dan pangkalnya akan sembuh. Tidak untuk wasir luar yang kecil. Kalau wasir luar yang kecil ya dieksisi aja, ya, dengan elektropotri atau dengan alat yang lain, ya. Tetapi kalau cukup besar justru malah bisa. Dan juga tidak boleh keras, ya, wasir luarnya. Kalau keras cukup sulit untuk masuk disedot, ya. Tapi kalau masih elastis disedot langsung masuk sendiri dia. Jelas, ya. Jadi apakah alat pila bisa untuk wasir luar? Bisa, ya, tetapi dengan berbagai penjelasan atau term and condition tadi itu, ya, bahwa itu kulit, kalau kulit itu nyeri,
dan harus dibius lokal. Kalau hilangnya itu perlu waktu karena harus mengalami yang namanya pembusukan atau avascular necrosis karena nggak dapat aliran darah, kemudian dia lisut kemudian lepas ya, dan ya sedikit bau ya, tetapi tidak apa-apa, nanti seminggu dia lepas dan selesai, basir luarnya akan lepas. Nah, teman-teman yang akan bertanya kepada saya silahkan tulis di link ceritanya Dokter Paran, saya akan menjawab dan mengupload di channel YouTube Tanya Dokter Paran.